Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kali ini dapat menjadi pencerahan dan pembelajaran serta menambah wawasan kita. Baik saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik pembahasan di mana pembahasan kali ini yaitu tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah sosok yang sudah banyak dibicarakan di mana-mana akhir-akhir ini, terutama di media sosial, tentang diri beliau begitu sangat ramai dibicarakan. Seiring dengan berbagai terjadinya bencana maupun musibah, kekacauan politik yang terjadi saat ini. Baik saudaraku, Satrio Piningit adalah manusia yang sangat berbeda dengan manusia kebanyakan pada umumnya. Sekalipun beliau belum muncul secara fisik, namun pada hakikatnya beliau sebenarnya sudah ada dan sudah berbaur di tengah masyarakat. Namun keberadaan beliau hanya sebagian orang saja yang bisa mengetahui tentang keberadaannya. Sedangkan bagi orang awam atau orang biasa, mereka masih terus bertanya dan mencari serta menunggu akan kehadirannya secara fisik. Itulah perbedaannya antara orang yang sudah mendapat petunjuk, yang memiliki pengetahuan yang khusus, yang sudah mencapai tingkatan makrifat atau sudah tercerahkan. Mereka dalam kesehariannya selalu berhati-hati, selalu menjaga sikapnya, perilakunya maupun ucapannya. Itulah yang dilakukan orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. Jadi mereka yang sudah mendapat petunjuk, mereka selalu memperlihatkan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang luhur kepada lingkungannya, dengan tidak memandang baik suku, agama, golongan, maupun ras. Mereka tidak lagi memandang itu karena pengetahuan mereka berbeda dan tidak lagi memiliki pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang biasa atau orang awam. Untuk itu, bagi orang awam, mereka mungkin masih meragukan apa yang mereka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah tercerahkan. Mereka belum bisa melakukan itu karena pemahaman mereka tentang rahasia dunia maupun rahasia alam gaib, termasuk rahasia-rahasia ketuhanan, mereka belum sampai dan bisa sama dengan pemahaman orang-orang khusus atau orang-orang yang terpilih. Jadi saudaraku, adapun tentang Satrio Piningit, seperti yang saya katakan tadi bahwa beliau sudah ada, itu memang bagi orang awam sangat sulit bisa menerima sesuatu yang tidak bisa diinderakan, seperti apa yang diketahui oleh orang-orang yang sudah tercerahkan bahwa beliau itu sudah ada. Namun itu bagi saya wajar-wajar saja, tidak ada masalah, karena apa yang mereka ketahui itulah yang menjadi pemahaman mereka. Jadi saudaraku, Satrio Piningit ini, kalau menurut pemikiran dan imajinasi saya, memang beliau sudah ada. Sebagai bukti keberadaan beliau adalah
dengan terjadinya berbagai bencana dan musibah di Nusantara maupun di belahan bumi lainnya, bagi saya pribadi, saya memandang bahwa ini sebagai pertanda bahwa beliau itu memang sudah ada. Namun, keberadaan beliau pun sampai hari ini belum dimunculkan secara langsung oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena memang kemunculannya itu, bila Allah sudah menghendaki tentang kehadirannya atau kemunculannya, itu pasti terjadi. Jadi saudaraku, kalau menurut saya, dengan adanya musibah dan bencana maupun kebobrokan moral, kerusakan moral, dan terabaikannya nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya manusia yang memiliki akal budi harus menjunjung tinggi, karena bila itu dilakukan, bagi saya secara pribadi mohon maaf, rahmat atau berkah yang akan turun dari langit untuk kehidupan manusia, bukan sebaliknya, saudaraku. Jadi hal ini, seperti yang saya katakan tadi, menurut saya secara pribadi, untuk bisa meredam bencana-bencana ini, saya memandang tidak ada pilihan lain, saudaraku, selain kita harus kembali introspeksi diri masing-masing. Apakah kita ini sudah berbuat yang terbaik kepada lingkungan kita, sesama kita, dimanapun kita berada? Apakah kita sudah melakukan itu? Memang hal itu sangatlah berat, khususnya bagi orang-orang awam. Tapi setidaknya sebagai orang atau sebagai figur yang sudah memperlihatkan dirinya, yang sering memberikan bimbingan dan nasihat kepada orang lain, mohon maaf, seharusnya bisa memberi contoh dan teladan kepada mereka yang awam, sehingga apa yang disampaikan haruslah dibuktikan dengan perbuatan. Bukan apa yang kita katakan atau yang kita sampaikan itu bertolak belakang dengan perilaku kita sehari-hari. Bukan begitu kalau menurut saya pribadi. Sebagai orang yang sudah mendapat petunjuk atau yang sudah tercerahkan, harus mampu memberi contoh dan teladan kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan tidak memandang seperti apa yang saya katakan tadi. Dengan tidak memandang siapapun dia, haruslah dirangkul bila kita bisa merangkul dan membimbing. Bukan sebaliknya. Bila kita melihat apa yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, bila tidak cocok dengan selera kita, lalu kita menjauh, kita menjaga jarak dengan mereka. Bukan seperti itu, saudaraku. Kalau menurut pemahaman yang saya pahami tentang ilmu tasawuf atau ilmu hakikat, yang memang ilmu ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang sudah tercerahkan atau orang-orang pilihan. Orang-orang seperti ini harus mampu memberikan contoh dan teladan kepada apa yang di sekitarnya. Menjadi contoh, menjadi teladan kepada siapapun dengan tidak memandang dan tidak membeda-bedakan, saudaraku. Jadi saudaraku, saya memandang secara pribadi ini sudah diabaikan oleh orang-orang saat ini. Sudah diabaikan, saudaraku. Padahal ini bagi saya sangatlah penting agar alam ini bisa terjaga. Karena seperti yang saya sudah katakan, atau yang sudah saya sering bahas melalui video saya, bahwa alam semesta ini dengan diri manusia itu adalah satu. Pada hakikatnya adalah satu, tidak bisa terpisahkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia sebagai alam mikrokosmos yang di dalamnya terdapat apa yang ada di alam semesta ini,
ada di dalam diri seorang manusia yang disebut sebagai alam mikrokosmos. Jadi, apa yang dilakukan oleh manusia sebagai alam mikrokosmos ini dapat berdampak kepada kehidupan di alam semesta ini. Mohon maaf, ini adalah pemahaman saya secara pribadi. Saya memandang seperti itu. Semua yang kita lakukan di dunia ini, itu semua bisa berdampak dalam kehidupan yang nyata. Sehingga sering dikatakan oleh orang-orang arif bahwa apa yang dilakukan atau apa yang dialami oleh manusia itu adalah dia sedang menjalani hukum tabur tuai. Maksudnya apa? Manusia itu pada hakikatnya sedang menjalani karma-karma masa lalunya. Artinya, apa yang dilakukan di masa lalu, itulah yang ia dapat di masa depan. Teori ini yang diabaikan. Padahal, teori ini bila diulas, bila dibahas, ini bagi saya sangatlah penting. Karena bagi saya, disinilah sumbernya. Disinilah masalahnya. Kenapa dunia atau alam semesta ini seakan-akan sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia? Seperti itu saudaraku. Begitupun Satrio Piningit. Sedangkan Satrio Piningit ini adalah orang yang betul-betul, orang yang memiliki kemampuan di atas kemampuan orang biasa maupun orang-orang yang khusus. Boleh dikatakan dia adalah pemimpin para wali. Sedangkan para wali itu adalah kekasih-kekasih Allah di muka bumi ini. Satrio Piningit menjadi pemimpin di antara mereka. Termasuk para leluhur, para nabi dan para rasul. Bahkan para malaikat sekalipun. Beliau ini sangat dimuliakan. Karena begitu dimuliakannya. Sehingga beliau saat ini menjadi tumpuan dan harapan bagi manusia yang ingin mendapatkan syafaat atau yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat, saudara. Sosok Satrio Piningit inilah yang bisa membawa perubahan besar-besaran di muka bumi ini. Karena memang beliau adalah dipersiapkan oleh Allah Tuhan semesta alam untuk bisa memberi perubahan di muka bumi ini. Begitu tingginya kedudukan beliau, begitu mulianya kedudukan beliau di mata orang-orang pilihan. Jadi saudaraku, seperti itu tentang pandangan saya. Baik orang-orang khusus atau orang-orang pilihan, terutama Satrio Piningit. Kiranya demikian apa yang saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kita diberi keselamatan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Dan semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.